Besti. Besti. Cantik amat sih hari ini. Iya dong. Dari atas sampai bawah lokal semua nih. Wow. Keren gak gue hari ini? Tuh drifting tuh. Enak aja nih, lokal banget ini baru cuy. Gue udah pink kayak gini nih, lokal banget. Produk lokal sekarang keren ya bang ya? Siap. Keren ya? Keren dong, harus wajib pakai produk lokal kan kita kan. Wajib. Produk lokal dan buatan Indonesia. Gitu. Brandnya Indonesia, buatan Indonesia. Bukannya kalau lokal tuh pasti buatan Indonesia ya bang ya? Nggak harus juga kan. Brand lokal kan itu seharusnya brandnya Indonesia, buatannya buatan Indonesia. Oh, Yang kita gitu. lagi dorong, kita support arahnya ke sana. Produk lokal dan buatan Ya, brand lokal dan buatan Indonesia. Nah, Besti, di episode Insting yang kedua ini, hari ini gue mau ngobrol sama Bang Rudy Lasut. CEO Jacklot. Lu pada semua tahu Jacklot nggak? Tahu dong, veteran Jacklot nih. Gimana kabarnya Bang Rudy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Nah, Bang, kalau ngomongin soal Jacklot nih, Jacklot ini tuh ibaratkan sudah menemani dari zaman gue masih muda, ya walaupun sekarang gue belum tua juga sih, tapi maksudnya dari zaman gue masih belasan tahun sampai sekarang nih Bang nih. Udah kurang lebih 15 tahun ya Bang ya? 15 tahun kita 15 dari tahun 2009. ya? 2009. Ya. Gimana nih Bang kabarnya Jacklot? Alhamdulillah. Jacklot itu kan sudah 15 tahun ya. Ya. Jadi 2009. Pertama kali itu adanya di bulan Juni atau Juli gitu ya. Kita di 2009. Perjalanan kita cukup panjang lah. Bisa ketemu Jacklot di after pandemi ini ya. Gitu. Itu perjalanan yang sangat panjang. Dan kita berharap juga Jacklot bisa kita ketemu lagi ya. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi gitu ya. Amin. Nah, pandemi kemarin tuh jadi salah satu challenge banget gak sih Bang buat Jacklot? Sebenarnya banyak hal positif juga dari teman-teman di industri kita kan di Fashion Street. Dari awalnya kalau kita bicara sebelum pandemi, teman-teman itu banyak juga yang belum belajar untuk cara memasarkan produk lewat online. Oh, belum terdigitalisasi. Tahu mereka tapi ilmunya belum cukup untuk Okay. ke marketplace. Banyaklah ada beberapa brand. Tapi ada beberapa brand juga memang sudah siap untuk pada saat untuk jualan di marketplace. Nah, pada saat pandemi, di mana kita nggak bisa keluar kemana-mana, di rumah saja, transaksi itu kan banyak terjadi di marketplace-nya. Beberapa teman yang sudah menguasai marketplace, itu happy banget lah. Itu mereka udah tahu cara promonya, penyajiannya, jualan di online seperti apa, pada happy. Tapi ada beberapa teman juga yang kurang siap. Nah, tapi pandemi itulah yang mengajarkan teman-teman yang belum siap itu untuk menjadi siap. Jadi rata-rata teman-teman kita di Jacklot itu pun saat ini akibat pandemi kemarin itu mereka juga sudah siap untuk minimum mereka belajar lah, minimum mereka Bisa cari jualan tahu di marketplace bagaimana gitu mereka ya. untuk walaupun secara penjualan juga kan nggak semuanya rata ya penjualannya, juga ada yang sangat baik, sangat bagus, ada yang sedikit bagus juga ada gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, Bang, Jacklot itu kan nggak cuman event ya, tapi sekarang kan ada store-nya juga ya Bang ya. Itu tuh Jacklot jadi agregator atau memang kayak punya brand sendiri gitu Bang? Sebenarnya kan nggak semua di Jacklot itu kan kita punya 1.300 brand clothing yang streetwear. 1.300 brand. Itu mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan gitu. Hampir Jadi, seluruh Indonesia ya. Hampir seluruh di mana kota-kota yang pernah disinggahin sama Jacklot. Nah, dari brand-brand ini gitu, itu mungkin belum sampai 15% ya, kalau kita coba hitung gitu ya, yang punya toko sendiri, yang punya store sendiri, gitu. Okay. Jadi mereka produksi di rumah gitu. Kalau saat ini bukan. Jadi kalau kita tahu ada beberapa brand di Fashion Street, di clothingan kan mereka sudah punya toko-toko sendiri kan. Iya. Ya kita contoh aja kayak modelnya Bloods, Erigo. Erigo, kan sudah punya store-nya sendiri-sendiri. Tapi beberapa teman juga belum memiliki store. Nah, cara mereka berjualan di mana? Biasanya mereka titip ke teman-teman yang sudah memiliki store. Terus kedua,
Mereka ikut turnya Jacklot untuk jualan di Jacklot. Terus ketiga Online. online. Oh jadi di situ adanya Jacklot Store itu tadi tuh ngewadahin teman-teman yang belum punya store supaya mereka nggak cuman jualan, nggak cuman nitip, nggak cuman di event tapi bisa jualan terus di Jacklot gitu. Betul. Jadi kalau di event itu kan kalau di industri kita di clothingan itu dibagi 3 sesi. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ngikutin Jacklot pasti akan ketemu namanya pertama Jacklot Ramadan yang sebentar lagi kan. Oh iya ada Jacklot Gitu. Ramadan. Terus ada lagi namanya Jacklot Year End Sale yang sudah sempat kita bikin di Smesco kan bareng-bareng di Oh, lapangan yang terakhir Smesco. kemarin itu ya, yang Desember. Gitu. Itu namanya Jacklot Year End Sale. Terus biasanya di pertengahan tahun ada namanya Jacklot Summer. Gitu. Ada 3 dalam Ada 3 satu tahun karena itu. di industri fashion itu memang secara pembelian ya, pembelian terbanyak tuh ada di 3 sesi ini. Tapi memang tidak bisa mengalahkan sesinya Ramadan. Itu paling gede bang. Paling gede. Dan tradisi orang Indonesia kan paling keren kan. Kalau Lebaran kan baju baru. Harus baru, oke. Kan gitu kan di Ya. Indonesia kan itu yang keren. Jadi teman-teman pun di Ramadan itu penjualannya fantastis lah gitu. Di luar dari penjualan di bulan-bulan biasanya. Itu Ramadan. Kalau yang di Summer? summer kan kalau habis lulus SMA kan mau kuliah. Oh iya, butuh kemeja, Pasti kan kemeja berburu baru. lah kan namanya baju-baju baru kan pasti. Outfit baru. Iyalah, harus tampilnya beda kan gitu ya. Hmm. Jadi di Jacklot pun akan ngadain summer juga kan. Summer itu kan waktunya liburan sebenarnya. Gitu. Jadi juga yang mau liburan, mau jalan-jalan bisa beli baju baru. Makanya ada summer. Kalau year end sale itu selalu Desember. Karena kan Desember tuh ada dua momen kan. Ada yang Natalan, ada yang tahun baruan. ada yang tahun baruan kan. Kalau tahun baru kan semuanya tahun baru. Tapi kan ada juga yang sahabat-sahabat teman-teman kita juga yang Natalan kan. Jadi di year end sale ini cukup bagus penjualannya. Makanya Jacklot itu 3 kali kita bikin year end sale, summer, yang di Juni Juli sama di Ramadan. Nah, pertanyaan gue nih Bang, kalau Jacklot itu kan ada fashion ya. Ya. Ada apa namanya Ya. exhibition fashionnya. Terus habis itu ada kuliner, terus Ya. ada musik. Ya. Musik oke lah. Bisa dibilang kayak musik-musik yang lagi in sekarang Ya. gitu ya kalau di Jacklot. Nah, kalau pas Ramadan nih Bang nih. Ya. Itu marawis gak sih atau gimana Bang? Atau mungkin ada kayak musik-musik khusus gitu. Iya. Jadi gini, sebelum pandemi tuh kalau di Ramadan kita pasti ada kemungkinan pasti kita ada musiknya. Oh, Tapi pandemi kemarin tuh mengajarkan kita sih sebenarnya. pandemi. Waktu zamannya pandemi kan setelah mau di ujung mau selesai pandemi kan Jacklot kan sudah sempat bikin kegiatan gitu ya. Dan kita coba bikin di GCC dan di beberapa kota dan di beberapa venue kan kita coba ngadain ya waktu itu. Dan ternyata tanpa musik pun penjualannya juga sangat baik. Gitu. Jadi tetap pemain utamanya itu si exhibition fashionnya itu tadi ya. betul. Jadi kan Jacklot kan bener kan ruhnya kan tuh bener-bener clothingan kan. Bener-bener orang datang ke sana itu bener-bener untuk berbelanja gitu. Dan nggak ada musik pun di bulan Ramadan itu pun pengunjungnya dan pembelinya juga sangat luar biasa. Dan teman-teman di brand juga paham lah, maksudnya memang kalau Ramadan itu orang datang untuk belanja. Iya sih Bang, gue juga jadi ingat dulu zaman gue usia 17-18 tahun tuh, 2016. Oh. Jadi walaupun namanya Jacklot tapi kan ternyata bukan cuma di Jakarta doang gitu kan. Iya, Tapi waktu itu gue datang di Semarang karena gue dari Semarang kebetulan. Waktu itu gue belanja. Wonderia ya? Iya di Wonderia, benar di Wonderia. Oke. Mereka rooming Bang, nggak tahu mereka gitu ya. Wonderia Bang. Oh, Wonderia, Anak-anak iya, Jakarta iya, ini. iya. Nah, waktu itu gue datang ke Jacklot itu udah nabung nih. Tapi bukan gue yang nabung, ada orang Ada yang ya, nabung. ada, Ada waktu itu ada yang nabung. Nonton nggak? Nah ini nih Bang nih. Itu sebenarnya gue kalau inget-inget Jacklot tuh ada seneng ada sedihnya juga. Jadi gue sempat punya someone gitu kan. Oh, iya. Yang udah nabung gitu. Yang udah nabung Iya. waktu itu buat ngebelanjain, buat ngejajanin, bayar tiket juga dong pasti masuk kan ke Jacklot. Dan waktu itu nonton Payung Teduh. Payung Teduh gede juga kan di Jacklot. Nonton Payung Teduh. Nah waktu itu gue masih muda, seneng kan dibeliin kaos segala macem. Enggak, sekarang gue juga belum tua sih sebenarnya. Gue juga belum tua sih sebenarnya. Nah target marketnya Jacklot tuh memang anak-anak muda gitu ya Bang ya? Atau gimana Bang? Jadi sebenarnya Jacklot itu kan fans kita itu mulai dari SMP.
Jadi teman-teman yang usianya 15 14, 15 tahun itu memang sudah datang ke Jacklot. Terus SMA juga kan, teman-teman SMA apalagi. Dan mahasiswa dan pekerja-pekerja muda lah usianya mungkin masih di sekitar 30 sampai 32 tahun. Itu segmennya kita masih ada. Tapi di Jacklot sendiri karena usianya sudah 15 tahun, sudah ketemu nih bapak-bapak muda bawa anaknya SMP. Oh, jadi bapak-bapaknya itu nganterin gitu ya. Jadi kalau misalkan gue nih Bang mau ke Jacklot ngajakin senior-senior sesepuh di sini yang rambutnya putih tadi Bang, 40 tahun plus. Mainnya umur sekarang ya. Iya. 40 tahun, 30 tahun plus gitu kan. Jadi di sana tuh tugasnya memang itu gitu. Nah, kalau di sana itu ketemu sekarang kan sama anak-anak sama ayah-ayah muda lah yang sudah bawa anaknya usianya 15 tahun mungkin atau 14 tahun ketemu kita cerita. Oh, waktu Jacklot 2009 2010 saya udah datang. Jadi kita tuh sudah reuni gitu ya. Kita sudah masuk 2 generasi sekarang. Jadi Jacklot itu selesai pandemi ini kita ketemu udah 2 generasi yang dulu ayahnya atau ibunya sudah pernah datang ke Jacklot, sekarang anaknya juga tiba di Jacklot. Target marketnya makin luas lagi dong, berarti bukan cuma untuk anak-anak remaja gitu, tapi mungkin orang-orang yang mau nostalgia gitu, udah jadi bapak-bapak muda bisa datang ke Jacklot buat bernostalgia gitu. Jadi kalau di Jacklot tuh lucu juga kalau kita coba baca di IG di Instagram ya, kalau pada saat kita lagi promo apa segala macam, itu banyak yang mungkin yang usia yang udah dewasa ya, mungkin udah di atas gitu 40 atau berapa. Enggak, gue belum 40. Tapi gue sudah dewasa. yang komen gitu kan, yang cerita gitu. Oh, gue mah dulu yang di parkir timur tuh, yang di sebelah ini, yang bandnya ini gitu kan. Ya kita hafal itu berarti 2010. Oh, ini berarti 2012 kayak gitu. Kelihatan angkatannya. Kelihatan lah gitu kan. Jadi udah ketahuan kalau dia bilang bandnya ini, udah ketahuan lah dia udah angkatannya ini gitu Mas. Bang, sebenarnya kita tuh udah pernah ketemu Bang waktu itu, yang di Smesco and Year Sale itu di bulan Desember 2023 kemarin. Cuman lagi beda tugas. Waktu itu Bang Rudi ngobrolnya sama Pak Menteri, gue yang nyatet tuh Bang. Bikin beritanya. Gue yang nyatet tuh Bang. Bikin beritanya tuh Bang. Nah, salah satu beritanya yang happening tuh waktu itu, nah ini nih, Menkop UKM tunjuk Smesco jadi markas besar produk lokal. Jacklot di challenge dong sama Pak Teten. Gimana nih Bang di challenge sama Pak Teten? Keren banget. Tuh bisa-bisa ya Pak Menteri kita itu langsung berpikir bahwa Smesco itu langsung jadi markas besar brand lokal. Dan ini sebenarnya mimpi dari teman-teman yang sudah bergerak untuk ada satu tempat, ada satu wadah di mana bisa mempermudah industri brand lokal itu untuk bisa naik kelas gitu. Nah, nggak tahu juga tiba-tiba Pak Menteri tuh ngomong ini markas besar gitu. Jadi mabes aja gitu kan. Karena kalau kita tahu, teman-teman tahu ya bahwa area plotting atau kawasan untuk berburu baju distro selain di event Jacklot dan sejenisnya, kan ada satu tempat namanya Tebet. Oh iya, di sana banyak banget distro tuh. Dulu. Sekarang udah pada pudar. Sekarang kurang lebih cuma 2-3 brand aja yang bertahan di sana dari belasan puluhan brand yang dulu pernah ada di sana. Dulu itu kalau di Bandung kan ada namanya Trunojoyo tuh. Iya, Trunojoyo. Sekarang masih ada sih sebetulnya. Oh, itu keren. Sampai sekarang masih ada. Dan Jakarta malahan dulunya kita membanggakan Tebet gitu yang tempat untuk belanja industri lokal, malahan sudah mulai pudar gitu karena teman-teman sudah banyak bergeser dari Tebet itu karena ya isunya salah satu tuh karena tempatnya sudah ramai, hype, akhirnya sewa tempat, sewa ruko, sewa toko di sana jadi tinggi banget. Jadi udah gak kegapai lagi sama teman-teman. Nah pada saat Pak Menteri bilang itu Smesco dijadiin markas besar brand lokal, bergeraklah Jacklot dan the gang kita kan, gitu kan, dan teman-teman gitu kan. Gitu kan. Bisa gak kalau Smesco itu salah satu bagiannya di Smesco itu jadi new Tebet. Oh, untuk clothingan gitu, teman-teman dari itu. Nah ini yang kita Smesco lagi coba diskusi gitu, coba bicara sama teman-teman biar selain B2B-nya teman-teman yang program markas besar brand lokal di Smesco itu jalan, ada B2C-nya juga yang di mana bisa memenuhi lah ya teman-teman sekitaran Tebet yang dulunya di Jakarta itu kalau anak Pasar Minggu, Mampang gitu, Manggarai gitu, kalau mau belanja kan ke situ semua tuh kan. Tebet semua. Iya bisa, itu kan dekat kan kalau kita bicara Tebet sama Smesco yang ada di Pancoran kan range-nya kan cuma
4-5 kilo lah, kurang nggak sampai juga ya 3-4 kilo udah Ya, sampai naik ojek 10.000 lah ya. kurang lebih gitu. Jadi menurut saya tuh kalau ada kesempatan untuk merealisasikan bahwa salah satu supportnya itu kita untuk bisa satu tempat fashion brand lokal di Smesco, wah itu sangat sangat happy buat teman-teman brand lah. Berarti bukan cuman B2C yang bisa langsung Iya. kayak kita beli belanja di situ, Betul. tapi bisa buat tempat maklun juga ya Bang ya. Buat Bisa buat, teman-teman ya. yang mau kayak mulai buat usaha gitu bisa datang ke Smesco gitu. Ya. Tujuannya ke situ. Jadi saat ini kan kita lagi sama bareng. Jadi Jacklot itu lagi berbareng-barengan sama Smesco karena kita punya kerjasama yang sudah ditandatangani tahun kemarin. Itu kita coba untuk membangun satu ekosistem sebenarnya di Smesco-nya, Di Smesco. di mana teman-teman untuk mau belajar, misalnya mau pingin belajar bisnis di clothingan, itu bisa datang ke Smesco gitu. Di situ sudah ada fabriknya, bahannya, yang nanti akan kita coba display karena kita ada kerja sama beberapa pabrikan gitu, bahan itu untuk ngedisplay bahan-bahan untuk jadi bahan bakunya clothingan atau fashion streetwear-nya kita gitu. Terus kedua di situ juga bisa produksi bersama gitu. Jadi selain belajar untuk bahan, desain, sebenarnya yang di Smesco itu sudah dibangun sebenarnya ekosistem itu atau cara di sana itu Kayak Smesco sudah Labo. iya kayak begini, kayak mulai dari bikin perusahaan kan sudah ada tuh paket bikin usaha gitu di Smesco itu dengan harga yang sangat terjangkau banget gitu. Terus haki kan juga sudah ada tuh. Iya. Untuk membuat kalau bikin brand harus dipatenkan kan lewat haki. Programnya itu dan harganya saya dengar juga murah banget gitu Ada subsidinya karena ya di ada situ. subsidinya gitu. Terus habis itu pembelian bahan bersama, karena kalau beli bahan dengan jumlah dikit harganya pasti mahal. Iya. Tapi kalau kita beli Jumlah bahan banyak dengan lebih jumlahnya murah. banyak bersama-sama pasti harganya lebih murah. Biar kita bisa bersaing secara kualitas bahan, terus juga secara kualitas produknya. Habis itu produksi, begitu juga produksi. Kalau produksinya sendiri-sendiri, pasti cost-nya lebih besar. Iya, kalau bareng langsung. Tapi kalau produksinya rame-rame gitu, pasti secara produksi itu juga bisa dijaga gitu. Dan mungkin kita bisa memproduksi lebih besar gitu kan. Jadi angka produksinya juga akan lebih baik. Selain produksi kan juga ketiga juga perlu pergudangan kan. Oh Kalau iya, simpan nyimpennya. sendiri-sendiri kan juga repot nantinya kan. Tapi kalau Butuh space ya juga. kalau bareng-bareng kita juga itu. Dan di Smesco sendiri kalau info dari teman-teman di Smesco kan juga di gedung Smesco di lantai atas itu kan juga ada pergudangan yang bisa kita bermanfaatin, bisa digunain sama-sama untuk teman-teman UKM. Nah ini yang lagi digerakin. Nah termasuk di dalamnya yang tadi. Kalau misalnya mau buat brand bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi yang mau Market pingin komplek banget datang, ya. pingin bikin brand, mau buat brand bikin brand clothingan, monggo silakan. Tapi kan ada banyak program yang kayak entrepreneur program itu cuma mengajarkan cara-caranya kan. Cara buat ini, cara buat itu. Nggak turun Ya, langsung tapi gitu. kalau yang kita sajikan nanti di Smesco, kita udah siapkan sampai ke pemasarannya sama distribusinya. Wow. Jadi sudah sampai ke ujung. Jadi kalau bicara buat brand di sana di nanti kolaborasi Smesco sama Jacklot yang ada di Smesco sana, itu bukan hanya buat brand aja bikin produk jadi terus disuruh jual sendiri. Enggak, sampai Sampai kita pemasaran pun bantu. didampingin ya. Iya, nanti kita akan bantu untuk penjualan. Di mana penjualannya? Salah satunya lewat platform Jacklot yang kita setiap tahun itu lebih dari 30 kota. Oh, yang turnya Jacklot Turnya itu ya. Jacklot. Jadi teman-teman gak usah khawatir mengenai penjualan. Gitu. Tapi bisa masuk juga nggak ke, kan Jacklot tadi kan punya store, terus Jacklot juga punya e-commerce kan Bang. Nah bisa Betul. masuk juga nggak ke situ? Bisa banget. Nanti kan diarahin juga ke store-store-nya kita atau di e-commerce yang kita bangun ataupun sama marketplace yang punya spesial kerja sama khusus dengan Jacklot. Gitu. Jadi jalur pemasarannya sudah kita siapkan buat teman-teman. Jadi menurut saya ini program sangat menarik banget yang akan kita coba jalankan dengan teman-teman di Smesco. Jadi di besti UMKM di sini nih kalau misalkan baru mau mulai bisnis gitu udah nggak usah bingung-bingung lagi ya Bang ya. Tinggal datang ke Smesco dari awal sampai akhir bakal ditemenin ya Bang ya. Betul. Nah terus nih Bang,
kalau tadi kan sempat dimention kalau Jacklot tuh kemana-mana gitu kan, bukan cuman di Jakarta doang. Buktinya tadi ada juga di Semarang gitu. Sampai sekarang tuh udah ada 20 udah ke 20 kota. 30. 30 ya? Kalau tahun ini kita tuh totalnya ada 32 kota yang 32 kota yang akan kita kunjungi. Ramadan ini aja, jadi yang bulan Ramadan 2024 saat ini yang sebentar lagi. Oh, nanti event Ramadan Lebaran tahun ini kita ada di 14 kota. Ada di 14 kota. Betul. Kapan itu, Bang? Mulai kapan itu? Mulai dari awal Ramadan. Jadi kita bagi 2 sesi. Sesi pertama itu ada di pertengahan Ramadan, itu kurang lebih 7 harian gitu. Oh, seminggu awal. Ya. Terus sesi kedua itu di akhir Ramadan. Oh, berarti H+7 Ramadan sama H-7 Lebaran ya? Betul. Bukan plus. Semuanya masih di min. Jadi kita tuh misalnya yang pertama tuh 7 kota pertama itu di pertengahan Ramadan. Di pertengahan Ramadan. Nanti 7 kota terakhir di akhir Ramadan. Oh, gitu. Catat tanggalnya ya, Besti ya. Kalau tanggal pastinya belum IG tahu ya. Jacklot aja udah. Udah keluar di IG Jacklot, di officialnya Jacklot, tinggal di follow terus dilihat tanggal-tanggalnya. Oke. Di situ udah komplit ya, di komplit, situ ya. Udah kota-kotanya gitu. di mana aja dan kapan gitu ya. Nah, pertanyaannya nih Bang nih, kalau ke daerah-daerah gitu kan sesuai dengan pengalaman gue sih waktu itu. Itu gue ngelihat tuh bukan cuman brand-brand brand-brand dari pusatnya Jacklot, maksudnya kayak Jabodetabek gitu. Tapi si Jacklot ini tuh berhasil ngerangkul brand-brand yang ada di daerah itu. Waktu itu gue ngelihat ada beberapa brand dari Semarang juga ada di Jacklot. Nah, itu gimana sih caranya Jacklot ngerangkul brand-brand daerah itu dan kurasinya kayak apa sih, Bang? Oke. Jadi kan Jacklot itu kan usianya kan sudah 15 tahun. Masuk 2010 pun kita sudah mulai tour sebenarnya, tour di Baru beberapa 1 tahun kota. Jadi 2009 itu kita sekali kita bikin, 2010 itu kita sudah mulai tour di beberapa kota. Dengan turnya kita ini mulai dari Pulau Jawa gitu, kita masuk ke Jawa Tengah lah ya, kalau Jakarta, terus Jabodetabek, terus kita masuk Jawa Tengah. Kita sempat juga di awal-awal Jacklot juga kita pernah masuk ke Bandung juga. Terus kita ke Semarang, ke Solo, gitu. Terus kita ke Surabaya, ke Malang, keluar gitu ya. Terus keluar kota ke Sumatera sama ke Kalimantan dan ke Sulawesi, tapi hanya sampai di Makassar waktu itu. Nah, pergerakan kita itu ke kota-kota itu biasanya di awal-awal pergerakan kita itu 100% itu rata-rata tuh terutama di luar Pulau Jawa ya, 100% itu adalah semuanya brand Jawa yang kita bawa. Brand dari Pulau Jawa. Entah itu dari Jakarta, dari Bandung, dari Solo, dari Semarang gitu. Itu yang kita bawa. Tapi kalau udah di luar kota, ini di awal-awal perjalanan kita di luar Pulau Jawa, itu yang full ya. Gitu. Tapi kalau yang di Pulau Jawa kita sudah mulai mix. Gitu, misalnya yang Jabodetabek Bandung kita bawa misalnya ke Surabaya gitu. Itu antara 60 sampai 70 brand itu adalah brand Jakarta, Bandung. Nanti sisanya itu adalah brand lokal. Kita mix sama brand lokal. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini kalau misalnya kayak di Lampung yang dulunya 100% diisi sama brand-brand Pulau Jawa, sekarang ini kita sudah mix malahan gitu. Karena sudah sering kita kunjungin Lampung, sudah berkali-kali kita datang ke Lampung, ternyata tumbuh juga kan brand-brand benar-benar lokal hero-nya daerah gitu. Nah, itu jadi kayak di Kalimantan sama, terus di Pulau Jawa juga mirip-mirip. Jadi dengan pergerakan Jacklot 15 tahun ini ternyata juga menghasilkan cerita baik gitu. Bukan hanya teman-teman brand itu di komunitas clothing kita itu bisa jualan, bukan hanya itu aja, tapi ternyata bisa tumbuh brand-brand baru dari pergerakan kita yang sering rutin kita masuk satu kota, sering masuk Solo, nol juga brand-brand clothing baru dari Solo, sering masuk Surabaya sama, Malang juga sama seperti itu. Jadi industrinya ini jadi lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Ya karena masyarakat kita ya makin kemari ini, masyarakat anak-anak muda kita ini sekarang gini nih, itu mencintai brand lokal itu sangat luar biasa. Sudah sangat. Apa gitu. iya, Bang? Kalau kita lihat dari kota-kota yang dikunjungi Jacklot, karena kenapa? Kalau kita perhatiin teman-teman yang datang ke Jacklot, gitu. Kalau mereka mau beli sesuatu dan mereka nggak kenal brandnya, pasti yang dibuka IG-nya. Oh iya, cari dulu. Kayak apa dulu nih? Gitu. Jadi kota-kota justru yang sudah sering dikunjungi sama Jacklot, penjualan brand lokalnya bagus.
Tapi di Indonesia Timur yang Jacklot itu nggak sanggup sampai ke sana karena isu logistik ya, karena kan terlalu jauh, bisa sampai ke Papua, sampai ke Ambon, sampai ke Manado misalnya ke sana. Anak-anak muda sana itu brandnya masih kiblatnya itu masih ke brand luar. Gitu. Lebih sukanya brand luar. Iya. Kalau di daerah timur. Betul. Kenapa? Karena kalau jujur aja kan, kalau teman-teman dari Indonesia Timur kayak dari Manado, dari Ambon, Papua, sebelum mereka tiba Jakarta, mereka akan tiba di mana? Di Bali. Oke. Di Bali itu kan begitu banyak ya brand luar yang bertebaran di sana. Jadi ke mereka itu mungkin lebih sering ngelihat brand luar seperti itu daripada ngelihat brand lokal. Tapi kalau yang di Pulau Jawa sudah banyak sekali kan distro-distro, udah banyak sekali ya. Jadi teman-teman di Pulau Jawa dan beberapa pulau dan beberapa kota di luar Pulau Jawa itu seperti di Kalimantan sendiri. Itu kesukaan akan brand lokal itu sangat baik. Kalau kita diskusi sama teman-teman nanya-nanya penjualan online gitu di brand lokal, itu Kalimantan itu salah satu, ada beberapa kota di Kalimantan itu yang penjualan fashion lokal itu sangat baik. Nah Bang, gue sepakat sih sebenarnya kalau misalkan anak-anak sekarang tuh lebih suka brand-brand lokal. Tapi nih Bang nih, ada fenomena lain nih yang gue temuin. Ada impor baju bekas dinilai rusak kreativitas produk fashion lokal. Thrifting Bang, isu thrifting yang kemarin itu menurut lo gimana? Gue sepakat nih. Di satu sisi gue sepakat karena gue sekarang makin bangga nih kalau misalkan ini lokal nih tapi keren gitu. Tapi di satu sisi tapi ternyata thrifting tuh juga ternyata lumayan juga nilainya gede gitu. Menurut Bang Rudi sendiri gimana nih Bang? Industri thrift ini kan kemarin kan memang rame banget ya. Kalau nggak salah di 2020 gitu, dan jadi isu yang sebenarnya sangat nggak enak di industri fashion lokalnya kita. Sangat ngerugiin ya Bang? Sangat ngerugiin karena saya juga nggak habis pikir ya, tapi setelah coba cari telusuri memang kebanyakan industri yang thrift ini kebanyakan memang bisa jual dengan harga murah banget itu karena limbah. Iya, itu kita karena beli limbah, ya. kita beli sampah, udah masuknya ilegal gitu kan, udah dengan cara-cara yang merugikan negara gitu. Nah ini juga nggak baik semua industri fashion kita, dan datangnya bukan sedikit banget itu. Menurut saya itu kan datangnya itu banyak banget. Pernah ke Senen juga kan, pernah survei juga kan ke salah satu pusat thrift lah, ibaratnya pasar baru lah, sama Senen, pasar batu lantai berapa gitu ya. Itu ketemu juga kan harga thrift, harga kaos yang harganya 5.000 satu pieces. 5.000 satu buah kaos. Masih layak pakai. Robek enggak. Masih layak pakai. Tapi kan kalau balik lagi ke teman-teman yang kita yang bikin di lokal, gitu, satu kaos kita aja bisa berkali-kali yang 5.000 itu untuk modalnya kita. Karena kita kenapa? Kita harus beli bahan. Harus ngejahit. Bikin pola segala macam. Bikin pola, packaging, gitu kan. Ongkos buat pengiriman dan lain-lain segala macam gitu. Yang 5.000 ini udah nggak masuk akal banget gitu. Mungkin sama harga bahan kita aja mungkin udah nggak make sense lagi untuk harga 5.000 itu. Tapi itu yang terjadi kan industrinya. Nah, waktu kemarin ada kampanye untuk misalnya menolak barang thrift yang ilegal, kan thrift yang kita tolak kan sebenarnya thrifting yang ilegal sebenarnya, bukan thrift yang sebenarnya yang yang benar-benar orang tuh misalnya belanja thrift di luar gitu, kayak di Jepang atau di Amerika, mereka bawa pulang bener lah. Pre-love gitu. Kayak zaman-zaman sebelumnya lah kan, zaman-zaman sebelumnya kan thriftnya kan lebih oke banget gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan justru yang dibanjirin sekarang ya thrift sampah. Dan itu ngerugiin kita. Itu yang ngerugiin ya. Buat teman-teman yang berbisnis thrift yang benar gitu, saya rasa sih nggak ada masalah banget ya, karena kan memang belanjanya juga benar gitu kan, datengin masuk ke Indonesia juga benar gitu. Bukannya kan. Beli sampah gitu ya Bang? Iya, yang harganya yang mengancurin ya itu, akhirnya kan harganya yang dijual itu sudah jauh banget dari harga HPP kita kan, harga modalnya industri di komunitas kita. Kita nggak bisa lawan lagi. Tapi waktu 2020 kampanye itu kita jalanin, dan waktu itu kalau saya masih ingat tuh 2-3 bulan menjelang bulan Ramadan gitu. Dikampanyekan bersama-sama Kementerian Koperasi, Jacklot juga naikin kan gitu kan. 2020 ya kalau saya nggak salah ya waktu itu ya. 2021 ya, 2021 kalau nggak salah 2021. Iya. Waktu kita kampanye rame-rame itu manfaat banget. Jadi pada saat selesai naik thrift itu yang ilegal ini dilarang, terus kita bikin kegiatan di GCC, Jacklot Ramadan di GCC, penjualannya meledak. Penjualannya teman-teman happy sampai di GCC
di sisi itu seharusnya kita selesai dalam event itu, kita perpanjang lagi eventnya, perpanjang lagi 3 hari. Kenapa kok bisa dari yang isu thrifting sebelumnya itu ada campaign segala macam, terus akhirnya ada ini nih, apa impactnya ke Jacklot nih Bang? Karena anak-anak muda saat itu memang mereka itu pada saat itu ngelihat thrift itu jadi satu pilihan untuk belanja gitu. Tapi kan Pilihan atau tren? pilihan dan tren udah kan oke. udah jadi pilihan trennya mereka kan ibaratnya kan. Lu pada Gitu. nge-thrift nggak? Jangan sampai nih malu-maluin Kementerian Koperasi dan UKM. Lokal cuy, lokal. Bandolo tuh, bandolo tuh. Oh enggak, baru dibeliin sama lu kan, sama kreatif kan. Lanjut lagi Bang, kenapa itu ada impactnya gitu? Nah, impactnya kan itu. Jadi semenjak kemarin itu thrift itu ngebanjirin, otomatis teman-teman lokal itu yang pertama itu sudah kena dampak dari pandemi, gitu. Kena lagi sama thrift juga ngebanjirin Indonesia, ngebanjirin pasar-pasar gitu kan, dengan harga yang sangat, kalau menurut saya tidak masuk akal harganya gitu kan, sangat murah banget. Gila gitu. sih. Dan tiba-tiba jadi tren juga di kalangan anak muda, itu pengaruh banget. Teman-teman di industri kita itu yang membuat membuat clothingan itu berdampak banget. Penjualannya turun, di online juga yang biasanya jualnya bagus juga jadi jelek gitu kan. Gitu. Karena memang nggak bisa bersaing lagi sama teman-teman di thrift. Gitu. Gimana pun gak akan bisa bersaing sih Terutama kalau ya tadi 5.000. berulang-ulang thrift yang ilegal yang tadi itu, yang masuknya ilegal gitu, terus itu yang mereka itu udah berbentuk sampah kan sebenarnya yang dikelola saat ini. Yang belinya itu. bal-balan Iya, gitu yang ya. belinya bal-balan. Nah, itu yang jadi problem, yang jadi masalah sama industri kita di clothingan. Nah, Bang, ini kan tadi ada masalah thrifting yang berdampak banget nih buat teman-teman khususnya di industri fashion gitu. Nah, selain itu juga kan sekarang gue ngelihat juga produk-produk luar negeri nih Bang nih, produk-produk luar negeri, brand-brand luar negeri. Gue ngelihat kok pada banting harga, mereka itu sebenarnya udah takut sama kualitas produk lokal kita atau itu jadi salah satu strategi marketing mereka. Menurut lo gimana Bang kalau masalah itu? Wah, itu rumit itu. Tapi nggak tahu juga ya fenomena ini ya. Brand-brand luar yang banting harga itu benar-benar brand ori atau bukan? Karena kalau ori Bang, gue dulu kayak beli jeans itu harus ngeluarin duit let's say 1 juta. Sekarang mereka banting harga 500.000 dijual gitu Bang. Tapi mungkin fenomenanya seperti ini ya kalau kita bicara benar, maksudnya kalau dari pandangan saya ya. Sebenarnya kan pada saat pandemi yang lalu itu semua brand lah ya kan, itu kan kehilangan akses pemasaran kecuali online. Oke. Iya kan? Iya betul. Begitu banyak brand itu bukan brand lokal aja sebenarnya. Brand luar termasuk brand luar. Itu yang terjadi yang namanya dead stock. Jadi ada produk, ada stok, tapi stoknya nggak jalan akibat pandemi kemarin. Oke ya. Udah kelamaan, pandeminya kan 2 tahun. Jadi boleh dibilang dead stocknya mereka itu kurang lebih 2 tahunan produknya udah nggak jalan. Masuk tahun ketiga gitu setelah selesai pandemi, belum tentu kan artikel atau model yang dibikin di sebelum yang jadi dead stock di pandemi itu masih oke, masih nyambung lah sama model yang sekarang gitu kan. Belum tentu juga kan. Ya akhirnya teman-teman mungkin di brand-brand gede atau di brand itu juga terjadi di brand lokal kita juga. Akhirnya di beberapa brand lokal kita itu memang benar-benar jual harga itu sampai harga modal. Cigudang gitu ya. Ya, karena terjadi dead stock. Itu mungkin juga terjadi sama teman-teman terjadi juga sama brand-brand yang ada di luar. Makanya mungkin tahun ini karena kalau fashion kan ada usianya. Kayak sepatu kan bukan, sepatu itu kalau kita beli sepatu misalnya atau beli beli baju atau apa, semuanya ada usianya. Usia pakai maksudnya. Usia pakai. Karena kan ada usia, kalau usianya itu sudah tercapai, secara kualitas bahannya dia itu kan memang sudah mulai berkurang. Iya, turun. Nah, kebayang nggak kalau stok itu sudah ngendap lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Berarti kan secara kualitas turun. Teman-teman produsen juga harus mikirin gimana caranya harus cepat keluar biar mereka bisa produksi lagi barang baru. Kalau enggak ya barang ini benar-benar jadi sampah nantinya. Gitu. Oh, makanya itu jadi mungkin salah satu strategi mereka buat ngurangin stok. Stok, betul. Yang dead stock-nya itu tadi ya. Nah, Bang, kalau ngomongin balik lagi nih ke Jacklot nih. Yeah. Kita mau ngomongin Jacklot lagi. Kalau dulu kan gue ngeliat tuh Jacklot ya udah event jualan baju gitu, exhibition fashion gitu. Tapi ternyata kalau sekarang
gue melihat Jacklot tuh dari pandangan lain gitu. Jacklot adalah sebuah ekosistem yang mana mewadahi produk-produk lokal teman-teman UMKM ini untuk bisa ada di dalam suatu ekosistem itu, gitu kan Bang. Nah, kemarin itu gue agak terkesima lah di acara Smesco yang kemarin itu. Ada satu stand gitu Indonesian local brand ya, Indonesian local brand gitu. Nah di situ tuh kayaknya ada kayak dari Raymond Chin segala macam. Nah itu bisa lo ceritain nggak Bang? Itu tuh sebenarnya apa sih, nilai baik apa yang mau dibawa sama Jacklot? Jadi gini nih, Jacklot ini kan sudah 15 tahun. Mungkin juga salah satu event juga di Indonesia yang bertahan juga cukup lama kan. Karena kita tahu juga ada beberapa event yang juga nongol juga nggak kelihatan lagi. Nah 15 tahun ini Jacklot nih kepinginnya dari teman-teman kita di Jacklot gitu. Kepinginnya Jacklotnya umur panjang juga kan. Bisa ketemu lagi sama Jacklot 15 tahun berikutnya lagi. Kepinginnya gitu kan. Tapi kan ruhnya Jacklot itu sebenarnya intinya dari Jacklot itu adalah komunitas di clothingan. Nah, saat ini teman-teman di clothingan ini terjadi pelemahan lah karena after pandemi ini gitu. Mereka tuh ada lemah lah, terjadi pelemahan, penjualannya berkurang, permodalannya juga kurang kuat, kurang baik gitu. Nah, salah satu untuk membuat Jacklot itu umur panjang, Jacklot itu harus menghasilkan juga cerita-cerita baik gitu. Kenapa? Makanya kan ada pertanyaan, kenapa sih Jacklot itu bisa 15 tahun? Gitu. Dari 2009 sampai kok bisa bertahan 2024. Gitu selama Karena itu? Jacklot itu ternyata selama 15 tahun itu kita banyak menghasilkan cerita-cerita baik. Gitu, kalau kita tanya beberapa brand gitu, mereka mengakui bahwa mereka tuh besar di Jacklot, gitu. Nah, iya tuh ada beberapa brand kayak misalkan bisa dibilang Erigo, terus habis itu ada apa lagi ya? Ada Shining Bright, terus ada apa lagi nih? Veteran Jacklot pada tahu nggak nih? Cross, iya benar. Ada Bloods dan itu kan gede di Jacklot gitu. Itu gimana? Apa peran Jacklot di situ? Jadi rata-rata tuh teman-teman di Jacklot itu memang merasakan bahwa pada saat itu brand mereka itu naik karena pergerakan Jacklot di tur beberapa kota gitu, dan mereka juga menikmati dari penjualannya yang sangat luar biasa di saat Jacklot lagi mau pameran atau melakukan bazar seperti di Ramadan ini, penjualannya sangat baik. Jadi zaman-zaman sebelum pandemi itu setiap brand itu bisa jualnya miliar-miliaran. Wow, satu brand. Satu stand. 1 miliar. Jadi kalau Jacklot lagi Ramadan itu kan 300, kurang lebih 300-an stand, 350 brand yang hadir. Gitu. Itu biasanya 2-3 bulan sebelum Jacklot itu sudah penuh. Yang waiting list brand itu bisa ratusan brand yang mau masuk ke Jacklot tuh nggak bisa masuk karena sampai tempat waiting list gitu. Gitu. Jadi sudah mau masuk udah nggak bisa masuk. Penjualan di sana gitu. Brand-brand yang sudah punya nama di sana itu miliar-miliaran jualannya. Brand-brand pemula itu bisa ratusan juta. Bang, gue misalkan nih, gue UMKM nih gitu kan, gue mau masuk ke Jacklot, gue punya clothing brand gitu kan. Gue sebelumnya punya cicilan rumah nih Bang, gue jualan di Jacklot, kelar Jacklot cicilan rumah gue lunas Bang. Jadi ada cerita dari teman-teman brand lah gitu ya. Jadi kalau mereka itu tuh kalau mau menjelang Jacklot Ramadan, karena mereka kan sudah sering ikut Jacklot ya, jadi udah tahu nih omsetnya Ramadan tuh di brand mereka itu berapa, gitu. Sebelum mereka mau pameran, mau seminggu udah mau pameran gitu, mereka DP-in rumah dulu. Ini cerita memang benar. Terjadi. Iya, DP itu dulu. Adik harga rumah berapa nih? 1,5 miliar. DP dulu lah cepet gitu kan, bisanya kayak gitu kan. Berangkat DP dulu. Ntar pokoknya pulang Jacklot seminggu lagi lunas. Dan itu benar kejadian. Gitu. Kalau coba teman-teman brand itu beli mobil baru, ganti mobil baru, itu tuh biasa gitu kan. Ya bang, itu udah sering kita dengar. Ini beli rumah gitu. Jadi kalau sebelum berangkat itu karena udah yakin, saking PD-nya sama brandnya dia juga, dan saking dia sudah memahami Jacklot itu seperti apa setiap bulan Ramadan. Makanya sudah pasti dia udah bawa DP tuh. Dan itu setiap tahun katanya. Setiap tahun ketemu beli Ramadan akan dia melakukan seperti itu. Dan ini cerita bener. Setiap tahun dia beli rumah berarti. Setiap tahun. Gila, dia investasi. Gimana nih? Kita jualan aja di Jacklot nih. Tip nih. Oh iya. Jangankan buat nikah. 1 miliar cuy. Buat beli rumah. Iya.
Bang, tadi kan kita udah cerita banyak nih soal Jacklot nih. Nah, teman-teman besti-besti UMKM di sini kan mungkin ada juga yang masih survive gitu kan buat ningkatin bisnisnya dia, atau masih ada yang ragu-ragu buat mulai bisnisnya dia gitu. Nah, lu nih Bang nih sebagai orang yang menurut gue suhu nih di dalam IO perclothingan ini gitu. Pesan inspiratif apa nih Bang? Karena kan kita lagi di insting nih Bang, inspirasi penting. Inspirasi apa nih yang bisa lo kasih tahu ke besti-besti UMKM kita di sini? Kalau kita dengar dari cerita-cerita teman-teman yang sukses ya, banyak teman-teman yang sukses ya, bahwa membuat satu bisnis itu, apalagi misalnya di industri clothing ya, yang pertama ya berani. Jadi jangan cuma cerita, gue mau bisnis tapi cerita terus kapan jadinya kan? Omong doang, iya kan? boleh omong Gak doang. bakal kejadian kalau cerita. Harus memang perlu langkah kecil lah untuk mewujudin bisnisnya. Terus kedua, perlu edukasi lah ya, perlu knowledge yang banyak gitu, terutama dengar dari teman-teman yang sukses perjalanannya. Karena bisnis itu bicarakan bahwa sudah ada yang melakukan dan sudah ada yang sukses gitu. Jadi belajar dari mereka yang sukses gitu. Apa yang mereka lakukan ya kita tinggal ngikutin aja. Kalaupun kita punya ide yang lain itu akan jadi bunga-bunga di bisnisnya. Tapi realnya kan sudah ada yang dari pemain-pemain bisnis. Makanya di Jacklot itu ada namanya clothing trainer, programnya kita. Oh, ada clothing trainer. Iya, itu untuk menciptakan entrepreneur baru di bidang fashion. Kita sudah jalan. Jadi sebelum pandemi kita sudah school to school, udah kampus to kampus. Gue baru tahu kalau yang ini. Kurang lebih sekitar 3 tahunan kita sudah jalan. 3 tahun 2020, 2021 kurang lebih ya. Kita sudah jalan. Kepingin juga nanti tahun ini pingin jalan bareng-bareng sama Smesco. Oh, yang gitu. Tadi itu ya, iya, yang jadi mabes tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau pingin berbisnis di industri clothing, masih ragu-ragu tapi pingin pingin jadi entrepreneur, boleh nanti pada saat programnya running nanti kita umumin gitu untuk kita kasih tahu. Ya, Bang, ya. Jadi yang terpenting buat teman-teman yang untuk memulai berbisnis itu ya harus berani lah. Harus berani untuk ngelangkah aja gitu kan. Terus kedua harus belajar sama teman-teman gitu. Terus ketiga itu ngelihat juga kan dari artikel-artikel fashion yang kekinian yang laku. Kan banyak diskusi juga teman-teman. Gimana sih kalau mau bikin artikel yang laku gitu ya? Sebenarnya kan simple banget ya kalau sekarang kalau pingin tahu. Tinggal buka aja. Artikel tinggal kita buka Google. Si marketplace A dan B. Bukannya marketplace. Terus klik yang pembelian terbanyak. Oh, kan ketahuan yang paling laku. Yang paling diminati itu apa ya? Ketahuan. Jadi kita bikin itu. Kita punya brand jagoan nih, brand jagoannya A. Gitu. Ingin nih bikin kayak dia nih, tapi yang paling laku apa kan tinggal masuk aja ke marketplace, masuk ke brand A itu tinggal klik yang paling laku. Udah pasti itu yang paling laku. Kan di sistem kan nggak bisa bohong. Udah pasti terkerekod. Nah, berarti amati, tiru, modifikasi ATM, di sini kan? ATM berlaku banget ya Bang ya. Tapi jangan ATM banget juga kan. Oh iya. Gitu kan. Modifikasinya lebih perlu banyak lah. kreativitas juga gitu. Kalau ATMK berarti. Iya, ATMK. Amati, tiru, modifikasi. Kreatif. Jangan lupa kreatifnya gitu. Itu ya Besti ya, ATMK. Iya, dan tadi rumusnya 2B ya, Bang. Apa tuh? Berani dan belajar. Betul. Nah, Besti, gimana obrolan gue sama Bang Rudi hari ini? Seru banget kan? Dan pasti aduh ya Allah, menginspirasi kan? Nah Bang, thank you banget ya Bang. Siap. Ya hari ini udah mau ngobrol sama gue untuk ngasih inspirasi ke besti-besti UMKM kita di sini yang baru mau mulai bisnisnya maupun mereka yang lagi survive nih sama bisnis mereka. Nah Besti, jangan lupa buat terus nonton Insting, inspirasi penting di channel YouTube kita di Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM, dan jangan lupa like, komen, dan apa? Bye Besti.